Mengerikan, rencana busuk Cina sudah dirancang sekian lama untuk kuasai dunia. Modernisasi militer Cina dimulai jauh sebelum Xi Jinping menjadi ketua Komisi Militer Pusat pada November 2012. Tetapi kecepatan dan ruang lingkup upaya itu telah dipercepat di bawah kepemimpinannya. Perubahan utama termasuk pengenalan senjata dan peralatan canggih, reformasi struktural untuk membuat tentara pembebasan rakyat menjadi kekuatan yang lebih efektif, dan kampanye untuk membasmi korupsi dan meningkatkan kendali Xi. PLA dulunya adalah kekuatan perlengkapan yang buruk dengan tujuan memenangkan pertempuran darat melalui taktik gerilya dan gesekan. Ketua Deng Xiaoping yang fokus pada menghidupkan kembali ekonomi terkenal menurunkan militer keempat modernisasi terakhir. Dimulai dengan Jiang Zemin 1989 sampai 2004. PLA bergerak menuju pencegahan dan persiapan untuk perang lokal melawan lawan regional. Ini menyiratkan kebutuhan akan kekuatan udara dan laut yang lebih mampu serta kekuatan rudal konvensional yang diperluas, disertai dengan perubahan dalam pelatihan, doktrin, rekrutmen, dan pendidikan. Pengaruh politik Jiang yang terbatas dan penggantinya Hua Jintao 2004 sampai 2012 atas militer berarti bahwa PLA mampu melawan aspek reformasi tertentu. Satu masalah adalah bahwa PLA berpegang pada mentalitas tentara besar perwira angkatan darat memegang sebagian besar posisi senior. PLA dan pelayanan lainnya tidak terintegrasi dengan baik ke dalam struktur komando. Masalah lain adalah bahwa pejabat tinggi partai tidak dapat mengendalikan korupsi yang merajalela. Produk otonomi PLA yang diberikan oleh Deng kepada imbalan atas kesediaannya untuk menerima anggaran rendah pada 1980-an. Kedatangan Xi menandai percepatan modernisasi dan solusi untuk masalah yang telah membingungkan para pendahulunya. Sementara banyak yang berasal dari Jiang dan Hu, sejumlah sistem utama mulai online di era Xi, termasuk kapal induk Shandong, kapal perusak berpeluru kendali tipe 055, pesawat tempur siluman J-20Y-20 Long, pesawat angkut jarak jauh, rudal balistik anti kapal DF-21D dan rudal balistik DF-7 yang dilengkapi dengan kendaraan hancur hipersonik. Melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan komunitas sains dan teknologi sipil, PLA juga lebih menekankan pada kemampuan baru, kecerdasan buatan, komputasi, kuantum, dan data besar. Ini mencerminkan pergeseran ke istilah PLA sebagai kecerdasan dari medan perang modern. Sementara Xi mengambil pujian untuk program yang dimulai di bawah pendahulunya. Manuver politiknya yang cermat memungkinkan dia untuk mendorong perubahan organisasi yang inovatif yang menghindari Jiang dan Hu. Sejak awal, Xi adalah kehadiran yang jauh lebih terlihat di PLA. Sering mengunjungi unit dan memberikan pidato tentang urusan militer yang dikanonisasi dalam gaya buku merah kecil bacaan wajib untuk pasukan. Dia juga ikut campur dalam promosi hingga ke tingkat komandan korps, memastikan bahwa mereka memiliki visinya akan menempati posisi kunci.
Bagian penting dari strategi politik Xi adalah memperluas kampanye anti korupsi yang telah dimulai di bawah Hu, menjaring beberapa ribu harimau dan lalat, pejabat senior dan tingkat bawah yang dituduh melakukan korupsi. Kampanye ini tampaknya bertujuan untuk mendorong profesionalisme, tetapi juga menargetkan pejabat yang ditunjuk oleh Jiang, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Su Chaihoyu dan Guo Boxiong. Pencopotan mereka membuat Xi secara selektif menghilangkan penentang reformasi, memperkuat otoritas pribadinya, dan memungkinkannya untuk mendorong restrukturisasi dan kontroversial. Xi menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan kontroversial yang pada akhirnya menguntungkan efektivitas operasional PLA. Pengaturan komando kelas atas yang meniru militer Soviet tahun 1950-an digantikan oleh struktur modern yang lebih mirip sistem komando gabungan Amerika Serikat saat ini. Departemen Staf Gabungan mengawasi 5 komando teater regional, masing-masing memiliki wewenang untuk merencanakan, melatih dan melakukan operasi yang disesuaikan dengan misi regional tertentu. Komando Teater Timur menangani operasi terhadap Taiwan, misalnya, sementara Komando Teater Selatan mengawasi Laut Cina Selatan. Menandakan mentalitas bersama yang lebih dalam. Lebih banyak perwira angkatan laut dan udara sekarang menempati posisi senior di teater. Pembentukan 2 kekuatan pendukung melengkapi pengaturan baru ini. Dukungan Angkatan Strategis konsolidasi kemampuan PLA dalam ruang, cyber, peperangan elektronik, dan perang psikologis arena. Perkembangan ini memberi PLA alat yang ampuh untuk mengejar operasi di domain informasi. Pasukan dukungan logistik gabungan baru menciptakan struktur yang lebih terpusat dan efisien untuk dukungan logistik bagi komandan operasional. Ada juga berbagai perubahan di bawah leher, termasuk peralihan dari divisi militer dan angkatan udara ke brigade, dengan dirancang untuk meningkatkan kemampuan manuver dan interoperabilitas PLA. Dari 2015 sampai dengan 2019, perhatian PLA beralih ke dalam. Latihan skala besar ditunda karena PLA fokus untuk mendapatkan sistem baru yang benar, dan Cina berhati-hati dalam memprovokasi insiden berbahaya dengan tetangganya. Hasilnya adalah militer yang berawak lebih baik, terorganisir, dan diperlengkapi untuk melaksanakan kebijakan Tiongkok di dalam negeri dan di wilayah tersebut. Pada tahun 2020, para pejabat Cina menetapkan 2027 peringatan 100 tahun PLA sebagai tahun di mana Cina akan mengerahkan militer modern sepenuhnya.